Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Arya Sinulinga kembali bersama Anda dan di acara One on One 1 jam 1000 kontroversi. Siapakah tamu kita malam ini? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Lawan bicara itu saling mencerdaskan, tapi kalau musuh saling meniadakan. Tamu kita di One on One malam ini, Anies Baswedan. Tantangannya sekarang adalah bila pemberantasan korupsi ini rusak, maka sendi utama untuk melunasi janji kemerdekaan bernegara kita bisa rusak. Pria bernama lengkap Anies Rashid Baswedan ini merupakan seorang intelektual muda Indonesia. Namanya termasuk dalam daftar 100 intelektual publik dunia dalam majalah Foreign Policy. Sementara dalam majalah Foresight yang terbit di Jepang, nama Anies Baswedan disematkan bersama 19 tokoh dunia lainnya, seperti Vladimir Putin dan Hugo Chavez. Direktur riset pada The Indonesian Institute ini juga menjadi rektor Universitas Paramadina dengan usia yang terbilang muda. Perannya dalam dunia pendidikan juga menghantarkannya ke berbagai lini dalam permasalahan di Indonesia. Mereka yang tidak memikirkan pendidikan sebenarnya sedang mengacungkan masa depan. Pada akhir 2009, pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota tim 8 dalam kasus sangkaan pidana terhadap pimpinan KPK Bibit Chandra. Dan baru-baru ini menjabat sebagai Ketua Komite Etik KPK untuk mengusut pembocor draft surat perintah penyidikan atau sprindik. Dalam pemikirannya, melihat situasi Indonesia saat ini, harus ada kesadaran melampaui Indonesia atau beyond Indonesia. Dalam satu waktu, seseorang bukan hanya warga sebuah negara, tetapi juga menjadi warga dunia. Untuk menjadi agen-agen Indonesia yang mendorong kemajuan di tingkat global, bukan hanya menjadi pemain-pemain lokal jago kandang. Mari kita sambut tamu kita di One on One malam ini, Anies Baswedan. Baik pemirsa, One on One malam ini hadir bersama Anies Baswedan, sudah hadir sama kita di malam ini. Selamat malam Bang. Selamat malam. Apa kabar? Arya. Baik, alhamdulillah. Oke, ini kita Senang bisa di sini. sama-sama dan juga senang bisa jadi tamu kita di One on One. Mas Anies, kita 2 hari ini cukup dikejutkan dengan yang namanya ujian nasional. Ya, baru kali ini ada sebuah ujian nasional. Sejak zaman dulu mungkin kita kecil juga ada Eptanas gitu ya, serentak semua, hampir sama sebenarnya. Tiba-tiba ada yang 11 provinsi ditunda. Ini kan sebuah kejadian luar biasa sebenarnya untuk sebuah proyek besar yang namanya pendidikan. Ini gimana Mas Anies lihatnya? Unacceptable, tidak bisa diterima. Sesuatu yang sudah diketahui berbulan-bulan sebelumnya, Bakal terjadi? dirancang secara lama, tak boleh terjadi, zero tolerance. Jadi ini menurut saya cermin, kita ini seringkali kerja ala kadarnya. Tak boleh. Dan di sisi lain soal UN sendiri yang disentralisir, dipusatkan semua, ada masalah besar di sini. Masalah besar, masalah besar kita ngomong tentang sentralistik, tentang UN dulu. Ini gimana kira-kira Mas Anies lihatnya? Begini, kita ini membuat UN itu menjadi sesuatu yang momok. Bagi kita, betul kita harus mengukur. Tetapi bila kita mengukur itu harus perhatikan juga prosesnya. Jangan hanya diukur di ujungnya. Efeknya, semua orang berpikir yang penting angkanya tinggi. Padahal angka tinggi itu kan cermin dari pengetahuan, bukan? Kan yang penting pengetahuan yang baik, penguasaannya sehingga angkanya tinggi. Nah, menurut saya ide tentang skor itu bisa dipahami, tetapi caranya jangan begini. Jadi misalnya anak yang mereka sekolahnya kualitasnya rendah, gurunya kualitasnya rendah, sosioekonomi rendah, mau bagaimana bertanding di tempat yang jauh, kemudian mereka dihadapkan dengan standar yang jauh lebih tinggi, masalah di situ. Dan menurut saya kita ini justru perlu mendorong agar sekolah-sekolah itu meningkatkan kualitasnya. Jangan kalau anak-anaknya nilainya jelek malah dapat hukuman. Nggak ada yang mau menunjukkan apa adanya. Ini kan dulu ada juga, kita dulu ingat banget ketika Ki Hajar Dewantoro dengan siapa namanya, Riz ya, saya lupa.
ketika berbicara mengenai pendidikan. Mereka mengatakan, apa itu arti pendidikan? Apa kesuksesan pendidikan? Dari situ ngomong bahwa orang lulus mulu. Sementara Ki Hajar Dewantoro mengatakan ya mendapat pengetahuan. Kan ini kan udah, sementara kita kan mengatakan Ki Hajar Dewantoro adalah bapaknya pendidikan kita, sementara kita sebenarnya berpatokan pada kolonialisme. Apakah kita sebenarnya kembali lagi pada kolonialisme? Kita ini bukan hanya pada kolonialisme, tapi kita ini menjadi peraihan semu. Apa sih artinya sebuah UN, angka UN itu? Yang penting kan kita ini mendidik anak-anak. Yang paling fundamental dalam pendidikan kita, paling fundamental itu adalah karakter. Karakter. Karo akhlak lah bahasa agama itu karakter. Jika karakternya itu baik, kemudian ditambah pengetahuan, ditambah keterampilan, dan punya cita-cita, lalu mereka bisa meraih cita-cita, pendidikan tercapai. Tapi praktek UN ini justru membuat fondasi tentang kejujuran drop. Semua dilihat dengan angka saja gitu. Angka dan bagaimana mencapainya, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi di sini kemudian kita menyaksikan praktek-praktek. Saya ini miris melihat UN dikawal polisi, tentara gitu ya. dikawal. Ini apa? Ini bangsa kita mau bagaimana gitu. Betul. Jadi menurut saya komponen kejujuran yang seharusnya hidup di sekolah-sekolah kita justru diasumsikan tidak ada. Tidak ada. Dan Sehingga perlu dikawal oleh polisi gitu ya. sebenarnya kalau polisi, dan menurut saya kejujuran itu justru yang paling fundamental. Nah, kita harus tidak sederhana. Saya tidak ingin mengatakan ini gampang. Tidak. Tetapi kalau kita serius memprioritaskan karakter, maka bangunlah suasana di mana kejujuran itu bisa hidup. Anak-anak kita potensinya berbeda-beda. Mereka akan memiliki jalan hidup yang lain-lain. Sekolah harus bisa memfasilitasi itu. Jadi Mas Anies melihat bahwa faktor kejujuran ini sekarang faktor yang penting bagi seorang murid saat ini. Iya, Indonesia sekarang ini kan mengalami korupsi. Artinya apa sih korupsi? Artinya kejujuran. Kita ini tidak, integritas kita bermasalah. Dan integritasnya dibangunnya di mana? Di rumah dan di sekolah. Apa tuh karena dianggap bahwa UN ini adalah bagian dari proyek? Banyak yang mengatakan begitu. Saya rasa secara konsep memang kita harus melakukan assessment. Pendidikan itu tidak boleh kalau nggak ada assessment. Dari mana kita tahu kualitasnya? Tetapi bila assessment itu hasilnya jelek, lalu siapa yang harus menanggung konsekuensi atau jelek? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, nah sekarang dibebankan pada siswanya. Semua muridnya. Lalu dibebankan pada sekolahnya. Sementara harusnya kalau nilainya buruk misalnya, maka ada pembekalan pasca itu, penguatan. Jadi konsekuensinya lebih baik. Harusnya kalau cerminnya seperti itu, harusnya sekarang ini mengalami kegagalan dalam mengalami ujian nasional, harusnya menterinya juga mundur dong kalau gitu. Jadi kalau pakai sistemnya dia gitu ya. Ya harus tanggung jawab, ambil pilihan. Gitu. Ambil pilihan. Ini kan sampai ada yang menyebutkan semua lulus UN kecuali menterinya. Jadi ini kan saya baca tuh SMS itu. Tapi kasihan Pak Nuh, barangkali Pak Nuh punya niat yang baik. Tapi masalahnya yang dihadapi di lapangan itu berbeda. Kita harus melihat situasi di lapangan dan berani ambil keputusan. Bukan untuk kepentingan kementerian, tapi ambil keputusan untuk kepentingan puluhan juta anak Indonesia yang berada di sekolah-sekolah. Nah itu Bang, saya juga itu Mas, yang saya lihat kan Mas Anies berbuat namanya Indonesia Mengajar ya. Nah itu gimana Mas? Ini kan hubungannya pasti dengan itu juga. Iya. Jadi keprihatinan terhadap itu kan sebenarnya. Betul. Kita itu merasa kunci pendidikan itu pada guru. Saya rasa kalau gurunya baik, kualitas pendidikan akan baik. Dan guru itu kalau dia baik, mengajar di pekarangan pun seluruh materinya di sana bisa jadi bahan pendidikan. Nah, bukan kurikulum, bukan fasilitas, tapi manusianya. Nah, menurut saya ini yang justru terlewatkan. Kita lebih pusing tentang kontennya, lebih pusing tentang bukunya, tapi siapa yang akan berada di depan kelas mengajarkan itu? Guru. Nah, karena itu kita melihat di daerah-daerah, 66% daerah terpencil itu kekurangan guru. Dan guru kita jumlahnya banyak, tapi distribusinya tidak merata. Jadi kemudian lalu kualitasnya rendah. Lalu idenya adalah
undang yang terbaik, menjadi guru di tempat yang tidak ada gurunya. Iya. Jadi tidak perlu ilmu rumit-rumit Nah, ini kan sebenarnya aneh, bahwa yang melakukan itu adalah publik gitu loh, bukan negara. Dan negara kan dikasih contoh oleh Mas Anies bahwa harusnya begini loh. Tapi ada nggak perubahan dilakukan oleh negara setelah Mas Anies buat? sekarang Nanti kita akan jawab lagi Mas setelah yang satu ini. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.